seberat apapun kebaikan dan keburukan, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya melakukan apapun kita pikirkan, apakah ini baik, apakah ini bernilai pahala atau tidak, apakah ini bisa mendatangkan keridhaan Allah atau murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan nasihat yang sangat berharga bagi kita semua, nasihat yang sangat luar biasa bagi kita yang mau berpikir, bagi kita yang mau merenungkannya. Tentu akan kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, ya, apalagi usia kita semakin bertambah, karena usia kita tidak lama hidup di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan aktivitas kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bertemu dalam kajian ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ada manfaat dan kemudian bisa untuk kita aplikasikan dalam keseharian kita. Pada malam hari ini kita akan membacakan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam At-Tirmizi dan An-Nasai. Ini tentang nasihat malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, atani Jibril, aku didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini merupakan malaikat yang selalu berinteraksi dengan Nabi, malaikat yang setiap hari datang dan kemudian memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara malaikat-malaikat Allah yang begitu banyak jumlahnya, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, malaikat Jibril merupakan malaikat yang sangat terkenal, bahkan paling terkenal, karena sebutannya
sering kita dengarkan. Karena malaikat Jibril inilah mulai dari awal Nabi kita menjadi seorang Rasul, Jibril yang memberikan wahyu kepada Nabi. Karena wahyu itu Bapak Ibu hanya diberikan kepada para Nabi dan Rasul, dan kemudian wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam merupakan malaikat yang Allah perintahkan untuk memberikan wahyu itu, menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad mulai dari tahap awal sampai pada akhirnya Nabi kita pun wafat. Mulai dari wahyu yang paling rendah sampai tingkatan wahyu yang paling tinggi. Nabi kita Muhammad saja yang beliau mampu menerima ilmu itu sekaligus, tapi Allah tidak memberikan ilmunya sekaligus, Pak. Tidak Allah berikan sekaligus, tapi Allah berikan ilmu itu bertahap. Karena dalam hidup ini kata Allah dalam Al-Quran, latarkabunna tabaqan an tabaqa, kamu akan melalui satu tingkatan demi satu tingkatan. Jadi hidup itu tidak boleh tergesa-gesa, ingin sampai pada puncaknya, ingin sampai pada kesempurnaan, sementara jenjang sebelumnya belum kita lalui. Sama ketika kita ingin naik pada sebuah bangunan yang tinggi, tak akan bisa kita langsung naik ke tingkatan yang paling tinggi, tapi harus melalui anak tangga. Anak tangga ini kita lewatin satu persatu, pada akhirnya sampai kita pada titik yang sempurna. Sama dengan kita hidup di dunia, tidak langsung berjenggot kita Pak hidup, Pak. Lahir tidak ada langsung berjenggot, dah. Ya, tidak ada model Pak Sunardi itu jenggotnya tidak ada. Lahir ya masih kecil dan kemudian tidak ada tenaga sama sekali. Baru pada akhirnya ada proses, ada tingkatan demi tingkatan yang dilalui. Pada akhirnya kita pun menua. Kata Allah dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibah. Allah yang telah menciptakan kamu berawal dari sesuatu yang lemah, baru lahir lemah, ninju orang pun tak mampu, tapi ketika sudah besar setiap hari ingin bertinju terkadang, ya. Setelah Allah buat awalnya lemah, kemudian Allah berikan kekuatan, semakin kita tumbuh tenaga pun kuat, dan pada akhirnya kekuatan itu pun Allah cabut kembali. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, setelah kuat lemah lagi, Allah cabut kekuatan, dan kemudian mulailah tumbuh uban di kepala. Kalau sudah tumbuh uban di kepala, itu bukan makin muda, Pak. Ya, itu makin tua itu. Apalagi sudah KPU. Ya, KPU itu kepala penuh uban. Nah, itu tandanya sudah tua, bukan muda lagi. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup itu ada proses, ada jenjang. Maka Jibril datang kepada Nabi juga membawa wahyu mulai dari proses awal. Contoh, Nabi kita Muhammad dimulai mimpinya dengan dimulai wahyu yang diberikan kepada beliau itu diawali dengan proses mimpi yang rendah-rendah dulu, ya. Setelah yang rendah, mimpi yang nyata. Inilah wahyu pertama yang Allah berikan kepada Nabi. Apapun yang beliau mimpikan di waktu malam, itu terjadi pada siang harinya, Pak. Jadi enak kalau Nabi gitu.
apapun yang akan terjadi besok sudah ada filmnya tadi malam, sehingga Nabi bisa untuk membuat bagaimana kebijaksanaan beliau, sehingga Nabi mampu untuk merubah sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi pada siangnya. Kalau kita mimpi tak pernah nyata di paginya, Pak, ya, mimpi dapat emas, dapat uang dalam mimpinya, bangun-bangun ternyata bukan emas, ya, bukan duit yang dapat, malah terkadang musibah yang dapat. Nah, itu kalau kita. Kalau Nabi kita Muhammad, apapun yang beliau mimpikan maka terjadi pada pagi harinya. Kalau kita mimpi tentunya ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk, ya Pak. Pernah mimpi buruk, Pak? Kata Nabi, kalau mimpi buruk, andaikan kamu mimpi buruk kemudian terbangun di tengah malam, gara-gara mimpi buruk itu sampai terbangun, kata Nabi, maka meludahlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Jadi ludahin sebelah kirimu 3 kali. Kalau bapak ibu bermimpi dan kemudian terbangun gara-gara mimpi buruk, silahkan meludah 3 kali ke sebelah kiri. Jadi ludahinlah sebelah kiri kita. Ada bini ustaz sebelah kiri macam mana? Ludahin, kata Nabi, ya. Kalau memang ada orang di sebelah kiri, boleh meludahnya, tapi tidak dengan air ludah yang kita keluarkan. Cukup dengan isyarat meludah tanpa keluar air ludahnya. Jadi kalau meludah sebelah kiri, cukup kita isyarat meludah sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, setelah 3 kali sambung lagi tidurnya kalau mau tidur kembali. Tapi untuk tidur itu, kata Nabi, selanjutnya gantilah posisimu supaya jangan mimpinya bersambung. Kalau mimpi yang bersambung itu mimpi yang enak, nah itu bagus, memang ditunggu-tunggu sambungannya. Kalau mimpinya mimpi yang buruk, nah ini tak ditunggu-tunggu tapi kadang bisa muncul sendiri. Nah, makanya bacalah a'udzu dan kemudian meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Kalau itu sudah dilakukan, kemudian gantilah posisi tidur kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wahyu yang pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril, itu tingkatan yang pertama dari yang terendah, karena nanti pada tingkat tingginya ketemu langsung dengan malaikat Jibril, ya. Ketika Nabi ketemu langsung dengan malaikat Jibril ingin memberikan wahyu Al-Quran, menyampaikan wahyu Al-Quran yang pertama kali, dan saat itu posisi Nabi di Gua Hira. Ini Bapak Ibu, karena Nabi juga manusia biasa, maka beliau pun ada rasa takut di dalam hati. Pada saat ketemu malaikat Jibril yang pertama, malaikat Jibril langsung mengambil selimut yang dipakai Nabi, kemudian selimut itu didekapkan kepada Nabi, tubuh Nabi pun dipeluk erat-erat oleh malaikat Jibril sambil mengatakan Iqra. Tiba-tiba muncul seseorang di tengah-tengah bukit yang tak ada penghuninya, muncul dari belakang, mendekap. Setelah mendekap kemudian mengatakan Iqra. Saya yakin kita pun kalau sedang berada di tengah hutan sendirian, tiba-tiba ada dari belakang, ya, seseorang yang tidak kita ketahui tiba-tiba mendekap, memeluk kita seerat-eratnya, dan kemudian ngomong, suaranya pun beda dengan suara orang lain. Saya yakin kita pun rasa takut, ya Pak, ya. Kita pun merasa takut. Bertemu pertama kali dengan seseorang itu biasanya
pertemuan dengan seseorang yang menakutkan ataupun seseorang yang kita anggap istimewa biasa akan mendebarkan jantung kita. Ya, contoh mungkin dulu waktu masih muda, ya, pernah ketemu berhadapan dengan seseorang, baru pertama kali ketemu dengan orang yang kita anggap istimewa, ini jantung dak-dik-duk juga, Pak, ya, keringat dingin pun mungkin keluar, apalagi ketemu dengan sesuatu yang menakutkan. Ya, contoh di satu malam, ya, tiba-tiba datang sosok berwarna hitam, berbulu, badannya besar, duduk di dekat kita pada saat kita sedang tidur. Kira-kira kita ajak ngobrol nggak, Pak? Hah? Kita ajak ngobrol nggak? Kita ajak kenalan nggak? Saya yakin tidak akan ada yang mengajaknya kenalan. Ketika melihat sosok hitam itu, wah, sudah mulai berubah, ya, ketakutan pun akan muncul. Begitulah yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika Nabi pulang setelah ketemu malaikat Jibril, apa kata Nabi? Zammiluni, zammiluni, kata beliau. Selimuti aku, kata beliau. Badan gemetar ketakutan, minta kepada istrinya supaya diselimuti. Nah, dari sinilah mungkin pelajaran yang kita ambil. Kalau merasa takut itu, ambil selimut, tutup seluruh tubuh, ya. Mungkin pernah kita model itu dulu, ya kan? Ada suara-suara yang kita dengar yang membuat kita takut. Jalan yang bisa kita ambil adalah ambil selimut, tutup seluruh tubuh, dan kemudian kita pun berdiam diri seolah-olah sudah tidur. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa nasihat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad? Yang pertama kata beliau, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, kata malaikat Jibril, ini walaupun nasihat untuk Nabi Muhammad, tapi sekaligus juga nasihat untuk kita umatnya. Hei Muhammad, kata malaikat Jibril, isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Mau jadi orang baik, silahkan ya Muhammad. Mau jadi orang yang jahat, silahkan ya Muhammad. Mau jadi orang yang baik, itu pilihanmu. Mau jadi orang yang tidak baik juga pilihanmu. Tapi ingat Muhammad, fa innaka mayyitun, engkau itu akan mati, kata Jibril. Ingat itu. Apapun yang kamu lakukan, ujung-ujungnya kamu pasti mati. Sekaya apapun kamu, mati juga. Ada orang kaya tidak mati, Pak? Hah? Ada orang kaya enggak mati? Kalaulah mungkin obat mati itu supaya jangan mati bisa dibeli, orang kaya lah yang akan hidup selamanya. Tapi buktinya orang terkaya di dunia pun mati. Karena obat untuk penangkal mati itu enggak bisa untuk dibeli, tidak bisa untuk kita buat. Ainama takunu yudrikumul maut, kata Allah. Dimanapun kamu berada, pasti kematian itu akan datang kepadamu. Jadi fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Jadi kalimat mayyitun di sini, mayyitunnya pakai tasdid, Pak. Ada terkadang kalimat mayyitun tidak pakai tasdid, mayyitun, ya. Ketika mensolatkan jenazah, ada orang yang niatnya usalli ala hadal mayyiti, enggak pakai tasdid, ya, usalli ala hadal mayyiti. Ada yang pakai tasdid, usalli ala hadal mayyiti. Mana yang benar? Apakah pakai tasdid atau tidak pakai tasdid? Sebetulnya dua-duanya bisa dipakai.
Untuk mayyitun yang pakai tasdid itu digunakan untuk yang sudah mati ataupun yang belum mati. Boleh digunakan untuk yang sudah mati, boleh juga digunakan untuk yang belum mati. Tapi kalau maitun yang tidak pakai tasdid itu khusus untuk yang sudah mati. Jadi kalau yang sudah mati maitun enggak pakai tasdid, berarti kalimat maitun tidak boleh digunakan kepada orang yang masih hidup. Nah, jadi kalau untuk yang masih hidup mayyitun, untuk yang sudah mati maitun. Mayyitun boleh untuk yang sudah mati, boleh juga untuk yang belum mati. Jadi usolli ala hadal mayyiti boleh, usolli ala hadal mayyiti boleh. Ya, karena kita juga semuanya nanti akan menjadi mayat, ya, akan menjadi jenazah yang disolatkan oleh setiap orang yang mengenal kita. Dan kemudian disitulah pada saat mensolatkan kita inilah Bapak Ibu terakhir diberitahukan kepada seluruh sahabat kerabat-kerabat kita, orang yang ikut mensolatkan kita diminta untuk menyaksikan bahwa kita adalah orang baik. Ketika imam selesai mensolatkan jenazah, maka imam akan mengatakan kepada para jamaah, hadirin sekalian, mari kita saksikan apakah almarhum ini orang baik. Pasti jawaban kita baik. Apakah almarhum ini orang baik? Baik. Sampai 3 kali diulang-ulang untuk mengkuatkan dan meminta kesaksian bahwa orang ini adalah orang. Walaupun di tengah-tengah jamaah itu ada juga yang merutuk, walah baik apa kata dia, ya, tapi tetap harus diberikan kesaksian yang baik. Ini terakhir memberikan kesaksian kepadanya. Jadi makanya disebutlah kita setelah mati dengan panggilan almarhum, ya, yang sudah mati dipanggil dengan almarhum. Apa itu artinya almarhum? Almarhum itu Bapak Ibu, itu dari kalimat rahimah yang artinya kasih sayang. Maka almarhum itu disebut untuk orang yang harus diberikan kasih sayang. Siapa yang harus diberikan kasih sayang? Ini orang yang sudah mati. Apa maksudnya diberikan kasih sayang? Tak boleh lagi dibicarakan aibnya, enggak boleh lagi disebut-sebut keburukannya. Kalau lah mati enggak usah sebut-sebut lagi keburukannya. Seburuk apapun dia jangan lagi. Bahkan kalau ada kesalahannya, hapuskan kesalahannya. Maka kita pun setelah mati disebutlah dengan almarhum, orang yang harus diberikan kasih sayang. Jadi bukan almarhum artinya orang yang sudah meninggal itu, ya. Almarhum adalah orang yang harus diberikan kasih sayang. Ya, setelah mati tentunya kita doakan. Termasuk Bapak Ibu, cara kita bagi kita keluarga, ya, ini pernah juga saya sampaikan, bagi kita keluarga, kalau ingin saudara kita yang meninggal itu Allah hindarkan dari siksa kubur, ketika saudara kita dimasukkan ke dalam kubur, ambil satu genggam tanah, satu kepalan tanah diambil. Kemudian setelah satu kepalan tanah diambil, bacakanlah satu kepalan tanah ini surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa kali surah Al-Qadar dibacakan? 7 kali. Bacakan surah Al-Qadar 7 kali pada segumpal tanah yang kita pegang. Setelah 7 kali kita bacakan surah Al-Qadar,
kemudian masukkanlah tanah itu kepada liang lahat, masukkan tanah itu baik di dalam kain kafannya atau di dalam kuburnya. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Siapapun keluarga yang membuat itu kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka insya Allah orang itu Allah hindarkan dari siksa kubur. Ya, cuman kita juga harus berusaha. Bagaimana caranya kita sendiri pun supaya bisa terhindar dari siksa kubur, Pak? Bagaimana caranya, Ustaz? Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan orang yang ingin Allah jaga dari siksa kubur, maka jangan pernah melupakan, jangan pernah meninggalkan membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk minimal dalam satu hari satu kali. Jadi surah Tabarak, surah Al-Mulk jangan pernah ditinggalkan, minimal satu kali satu hari kita baca. Kapanpun waktunya kita bisa, maka disitulah kita baca surah Tabarak, disitulah kita baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk insya Allah akan membawa seseorang itu diselamatkan Allah dari siksa kuburnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat pertama dari malaikat Jibril. Hiduplah kamu sesukamu, silahkan. Mau jadi orang yang curang, silahkan. Mau jadi orang yang terus menerus maksiat, silahkan. Mau menjadi orang yang baik, itu urusan kamu. Tapi ingat, semua itu nanti akan ada ujungnya, dan ujung dari semua itu adalah kematian. Kalau sudah seseorang mati, maka tak akan bisa untuk merubah kehidupan itu kembali. Kemudian yang kedua, nasihat Jibril kepada Nabi kita Muhammad, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah apapun yang kamu mau. Mau cinta dengan hartamu, silahkan. Mau cinta dengan keluargamu, silahkan. Mau cinta kepada apapun yang kamu punya, silahkan. Tapi ingat, suatu saat nanti kamu akan berpisah dengan mereka. Hartamu akan kamu tinggalkan, ya, anakmu akan kamu tinggalkan, rumah yang bersusah payah kamu membangunnya akan ditinggalkan. Bahkan rumah kita yang sudah susah payah kita bangun, pada saat nanti kita mati, Pak, kita pun tak boleh lagi mandi di kamar mandinya, ya, padahal kita yang bangun itu. Tapi ketika kita nanti mati, enggak boleh lagi mandi di kamar mandi itu. Di mana kita dimandikan? Cari tempat yang lain, ya, buat di belakang rumah atau di samping rumah, dibuat tendanya khusus, ya, tidak di kamar mandi itu lagi, walaupun itu kita yang bangunnya. Nah, makanya apapun yang kamu cintai itu semua akan kamu tinggalkan. Ya, tentunya manusiawi, ya Pak, ya, kita cinta dengan keluarga, anak kita, apa yang kita cari, semua yang kita punya itu manusiawi. Tapi yang tak boleh di sini apa? Terlalu, ya, terlalu cinta yang tak boleh. Karena kalau sudah terlalu cinta, ya udah, itulah terus yang diceritakan, itulah terus yang dipikirkan. Pada akhirnya lupa dengan ibadah, lupa dengan urusan akhirat. Jadi biasanya bisa kita nilai seseorang itu sedang cinta dengan apa, itu kita lihat bagaimana cara berbicaranya. Apa yang sering dia bicarakan berarti dia sedang gencar-gencarnya dengan apa yang dia bicarakan. Contoh, ada teman yang datang dengan kita, baru datang sudah bicara kebun sawit. Wah, berarti dalam pikirannya itu, ya, yang sedang gencar-gencarnya adalah kebun sawit.
Ada kawan datang tiba-tiba bicara mobil, oh berarti yang ada dalam pikirannya, yang sedang dia pikirkan, yang sedang dia senangi pada saat itu adalah mobil itu. Ada orang ketika bertemu dengan kita, ternyata dia cerita tentang istrinya. Berarti bisa jadi sedang senang dengan istrinya, atau mungkin sedang punya masalah dengan istrinya. Tapi yang jelas, bagi kita, siapapun kita, setinggi apapun ilmunya, tidak akan disebut orang yang cerdas kalau tidak menjaga perasaan orang lain. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menjaga perasaan orang lain, walaupun titelnya banyak di belakang namanya, tapi nggak bisa menjaga sikap, tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Ini bukan orang yang cerdas, Pak. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu menjaga perasaan orang lain. Kalau temanmu tak punya bini, jangan cerita bini kepada dia. Ya, kalau temanmu tidak punya anak, jangan cerita anak terus dengan kawanmu. Kalau temanmu tak punya rumah, jangan cerita kemegahan rumahmu kepadanya. Ya, itulah orang yang cerdas, yang mampu menjaga perasaan orang lain. Ini kawan tak punya mobil, punya motor butut pula, cerita mobil manjang di dekat kawan. Kawan iyo baik, tapi dalam hati bagak nian lah mentang-mentang punya mobil, kan gitu. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia ini harus bisa menjaga hati orang lain, perasaan orang lain. Jangan sampai ucapan kita menyinggung mereka, karena itu nanti bisa menjadi tuntutan di akhirat. Dituntut nanti kita di akhirat karena sudah menzolimi mereka dengan ucapan. Tidak usahlah dulu dalam masalah bincangan dunia, ngobrol sehari-hari. Dalam urusan ibadah pun nanti bisa dituntut. Contoh, pada saat kita sedang sholat berjamaah, ada satu jamaah ini kalau sholat bacaannya kuat-kuat nian, Allahu Akbar, bacaan itu terdengar semuanya. Orang di kanan dan di kiri pun mendengarkan, terganggu bacaan dia, terganggu kehusuan solatnya dengan suara yang dia dengar. Orang ini walaupun dia rajin solat, nanti di akhirat dia bisa menjadi orang yang bangkrut. Bisa dia jadi orang yang bangkrut. Kenapa jadi orang yang bangkrut? Karena banyak yang terzolimi waktu solat. Orang banyak solatnya yang nggak tenang, nggak khusyuk, nggak dapat pahala gara-gara dia. Maka nanti bisa dituntut dia, Pak. Jadi kalau kita solat jangan kuat-kuat nian, ya. Bisa terganggu kawan sebelah, kita nanti bisa termasuk orang yang bangkrut di akhirat. Kalau mau jadi orang yang bangkrut, silahkan. Nanti di akhirat akan berdatangan orang yang minta supaya menuntut orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau kau tuntut? Pahala solatku enggak ada ya Allah. Itu bukan kesalahan saya, itu gara-gara si anu, suaranya terlalu kuat membuat saya tak khusyuk ketika solat. Akhirnya pahala kita diberikan kepada dia, dibagilah pahala. Datang yang kedua model itu juga lah, habis pahala. Kalau pahala sudah habis ternyata masih ada yang datang, apa lagi yang mau dikasih? Kalau pahala kita sudah habis masih ada orang yang datang, dosa orang itu diambil, Pak, dikasih ke kita, ditambahin dosa kita, maka pada akhirnya nambah waktu dan jatah kita di neraka. Na'udzubillah.
Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan apapun yang kita punya itu manusiawi. Yang tidak diperbolehkan dalam agama adalah terlalu cinta. Ya, kalau terlalu cinta itu yang tak boleh. Kemudian yang ketiga, nasihat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi. Beramallah kamu sesukamu, tapi ingat semua itu akan mendapatkan balasan. Sekecil apapun amal yang kamu lakukan, itu tetap akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kecil, walaupun ringan, walaupun sangat kecil tak bisa kasat mata, tapi semua akan dapat balasan sesuai dengan yang Allah sebutkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Seberat apapun kebaikan dan keburukan, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya melakukan apapun kita pikirkan, apakah ini baik, apakah ini bernilai pahala atau tidak, apakah ini bisa mendatangkan keridhaan Allah atau murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan nasihat yang sangat berharga bagi kita semua, nasihat yang sangat luar biasa bagi kita yang mau berpikir, bagi kita yang mau merenungkannya. Tentu akan kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, ya, apalagi usia kita semakin bertambah. Karena usia kita tidak lama hidup di dunia ini. Kalau ngikutin Nabi paling cuma 63. Kalau sudah dapat bonus, berarti itu merupakan karunia yang sangat besar dari Allah, nikmat yang sangat besar, ya. Dan kemudian usia itu untuk orang sekarang jarang yang kita jumpai sampai 100 tahunan, Pak, ya. Ya jarang. Paling beberapa orang lah yang kita jumpai. Ya paling berapa? 50, 60. Itulah usia kita. Makanya mari kita renungkan bersama, dan kemudian kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Walaupun ibadah itu bukan berupa solat, bukan berupa baca Quran, bukan berupa zikir, apapun kebaikan yang bisa kita buat dengan orang, itu juga ibadah, Pak, ya. Bahkan kata Nabi apa? Bersedekah itu bukan hanya dengan harta, bahkan dengan senyuman pun bisa juga sedekah. Ketika ketemu kawan kita senyum, itu juga sedekah, ya. Tapi jangan ketemu bini kawan kita senyum-senyum, ya. Ini setiap ketemu bini kawan kita senyum-senyum, ketemu bini dewek merengut. Karena ada model kita itu, Pak, begitu. Dengan orang lain ramahnya luar biasa, tapi dengan keluarga dewek, oh, galaknya luar biasa, ya. Tidak ada ramah-ramahnya dengan keluarga sendiri, tapi dengan orang lain ramahnya bukan main. Dengan istri orang ramahnya bukan main, tapi dengan istri dewek tak pernah ramah. Ya, jadi bersedekah paling tidak senyum, ya. Dan kemudian, ya, bahkan Nabi kita mencontohkan sedekah yang paling kecil, termasuk ketika kita pergi dari rumah, tinggalkanlah pahala bersedekah dengan istri dengan cara mencium keningnya. Nah, ini mayoritas kita mungkin banyak yang idak ini, ya. Nah, banyak yang idak itu. Jadi mulai besok bapak-bapak, kalau ingin mendapatkan pahala di setiap langkah, maka ketika kita pergi dari rumah, bersedekah dulu kepada istri. Bukan bersedekah uang, bukan,
bukan bersedekah ya berupa materi, bukan, tapi bersedekah satu kali cium kening istri pun itu sudah termasuk sedekah yang luar biasa. Alah, ustaz sudah tua macam ini, walaupun tua pak tetap dapat pahala pak. Jangan anggap yang sudah tua itu enggak dapat pahala. Untuk yang muda-muda baik enggak ya, itu semuanya juga untuk yang tua sama. Kalau kita cium kening istri sebelum kita pergi dari rumah, itu termasuk sedekah yang sangat luar biasa nilai pahalanya. Mudah-mudahan mulai besok ya banyak yang mengamalkannya ya Pak yo. Ya ndak usah malu. Ya kalau ada anak jangan di depan anak, cari tempat yang lain kalau malu ya kan. Nah, cuman kecup keningnya baik, ndak usah yang lain. Nah, ya kalau yang lain nanti ndak jadi bekerja itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan kemudian bisa untuk kita aplikasikan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semakin meningkat di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.